Halo, selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini kita syutingnya di outdoor. Kebetulan saya lagi ada di rumah orang tua saya, dan orang tua saya itu suka menanamin tanaman-tanaman herba yang fungsinya untuk tujuan pengobatan. Banyak tanaman-tanaman herbal di sini, tapi hari ini saya akan membahas salah satu dari tanaman herbal yang sangat bagus dan berkhasiat untuk tubuh kita. Jadi ini adalah salah satu tanaman herbal yang akan saya bahas hari ini. Fungsinya sangat banyak ya untuk tubuh kita. Nah, namun sebelum saya membahas fungsinya, saya akan kasih lihat dulu dari dekat bentuknya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, yang kita pakai adalah daunnya dan batangnya. Oke. Nah, di dalam bahasa Indonesianya, tanaman ini sering disebut sebagai daun rambat saga atau daun saga rambat karena dia adalah salah satu dari tanaman merambat. Kemudian kalau dia dalam bahasa Latinnya sendiri, dia disebut sebagai Abrus precatorius. Dan dalam bahasa Inggrisnya, lebih banyak tanaman ini disebut sebagai tanaman crab ice karena dia mempunyai biji warna merah, sama seperti mata daripada kepiting. Nah, namun perlu diingat, walaupun tanaman ini sangat berkhasiat untuk tubuh, tapi biji yang ini tidak boleh dimakan. Karena biji ini mengandung racun, jadi kalau dimakan bisa meracunin tubuh. Biasanya biji-biji seperti ini dipakai untuk membuat kerajinan tangan. Cara pembudidayaan tanaman ini sangat gampang ya, jadi kita ambil biji yang warna merah ini, kemudian kita rendam air selama lebih kurang 1 minggu sampai bijinya ini agak mengembang dan berubah menjadi warna putih. Dan kemudian itu kita akan tanam ke tanah dan 1 hari kita akan menyiramnya 2 kali dan kemudian kita akan membiarkannya merambat. Jadi Anda harus menyediakan tempat untuk tanaman ini merambat. Oke. Nah, itu salah satu cara pembudidayaannya. Jika Anda ingin menanamnya sendiri dan mengkonsumsinya di rumah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fungsi daripada tanaman yang disebut dengan daun saga rambat ini. Tanaman ini mempunyai banyak fungsi dan kegunaan. Salah satu fungsi yang paling penting dari tanaman ini adalah untuk mengobati lever yang lemah. Jadi, kalau Anda mempunyai penyakit lever, ataupun lever Anda yang lemah, ataupun Anda yang lagi mempunyai gejala hepatitis maupun sakit kuning, maka tanaman ini sangat cocok Anda minum. Jadi, Anda minum setiap hari. Dan bagi Anda yang suka mengkonsumsi makanan-makanan seperti gorengan yang berminyak-minyak, fast food, nah, Anda sangat penting untuk mengkonsumsi tanaman ini karena tanaman ini bisa menghilangkan racun-racun di dalam tubuh kita. Racun-racun di dalam tubuh kita kalau ditumpuk akan mempengaruhi ke organ tubuh kita, terutama di lever kita. Oke, selain itu, kalau untuk paru-paru, dia mempunyai fungsi yaitu untuk mengobati batuk. Tapi batuk yang diobati adalah batuk kering atau batuk panas ya istilahnya. Ciri-cirinya adalah batuknya itu biasanya berdahak dan dahaknya biasanya berwarna kuning dan kental. Kemudian tanaman ini bisa juga untuk mencegah radang. Nah, jadi dia sangat cocok untuk Anda yang sering mau sariawan, mengobati bau mulut dan juga panas dalam. Dan juga tanaman ini bisa untuk mencegah prostat atau bagi Anda yang susah kencing ya. Jadi sering-sering minum daun ini, Anda akan terhindari dengan namanya prostat. Bagi Anda yang sering mengalami jerawat di muka, tanaman ini juga bisa membantu menyembuhkan jerawat di muka yang terutama disebabkan oleh darah kotor. Selain itu, bagi Anda yang mengalami penyakit seperti asma maupun bronkitis, daun ini juga sangat bagus untuk mengobati bronkitis dan juga asma. Dan bagi Anda yang suka merokok, daun ini juga perlu Anda konsumsi sering-sering ya, karena dia bisa membantu menghilangkan racun daripada rokok yang ada di paru-paru kita. Oke, nah kemudian tanaman itu juga sangat cocok untuk mencegah flu. Namun perlu diingat, daun ini tidak cocok untuk ibu yang hamil ataupun yang lagi menyusui. Tanaman ini rasanya tidak pahit, jadi menurut aku sangat enak untuk diminum.
Nah, kalau kita mau tahu rasanya, kita bisa potek sedikit. Ya, daunnya kita masukkan ke mulut kita. Nah, rasanya itu sepet-sepet manis. Ya, jadi dia nggak pahit sama sekali. Oke. Nah, biasanya kalau kita pribadi, kita akan mengambil daun-daunnya ini semua, ya. Nah, kita potek-potekin daun-daunnya semua. Nah, kemudian kita akan mengeringkannya. Tapi mengeringkannya itu tidak perlu di bawah sinar matahari. Jadi kita hanya angin-anginkan saja, biar dia kering sendiri. Jadi jangan ditaruh di bawah terik matahari. Ini adalah contoh daun saga rambat yang sudah saya keringkan ya. Nah, nanti kalau sudah kita keringkan, kita bisa simpan dan kapan kita mau masak, kita bisa pakai. Jadi tanaman ini sangat gampang ya tumbuhnya ya, dan tanaman ini adalah salah satu dari tanaman tropis dan banyak ditemui di Indonesia. Tanaman ini sebenarnya tanaman liar, Anda sangat gampang menemui tanaman ini di mana-mana. Namun Anda juga bisa menanamnya di rumah jika Anda punya ruangan atau space yang ada lebih, jadi Anda bisa tanam ini di rumah sebagai salah satu dari bahan-bahan herba-herba pengobatan ataupun pencegahan penyakit. Nah, apalagi zaman sekarang ini kita tahu ya, banyak virus-virus aneh yang sedang menyerang beberapa kota di dunia, yaitu salah satunya adalah virus corona yang lagi heboh. Nah, jadi kita harus meningkatkan ketahanan tubuh kita, apalagi ketahanan tubuh paru-paru kita. Nah, tanaman ini adalah salah satu jenis tanaman yang bisa meningkatkan ketahanan daya tahan paru-paru kita. Nah, jadi kalau daya tahan paru-paru kita meningkat, maka otomatis virus-virus yang ada berhubungan dengan paru-paru akan susah menyerang tubuh kita. Nah, jadi saya sangat menyarankan Anda banyak mengkonsumsi tanaman herbal yang satu ini. Jika Anda tidak bisa menanamnya, juga banyak dijual di toko-toko online. Anda bisa cari. Ketik saja namanya daun saga rambat atau daun saga aja sudah keluar. Oke? Ini saya akan bagikan cara memasak daun saga rambat ini ya. Nah, pertama biasanya dosisnya kalau sekedar hanya ingin pencegahan, itu biasanya saya akan memakai 5 gram seperti ini. 5 gram doang yang sudah kering. Nah, air yang akan saya pakai lebih kurang 500 ml. Tapi kalau misalnya Anda untuk tujuan pengobatan, Anda bisa naikkan dosisnya menjadi 10 gram. Oke, airnya Anda tinggal tambah sendiri. Air 500 ml. Sekali lagi saya mau mengingatkan kalau kita mau memasak herbal untuk tujuan kesehatan, lebih disarankan untuk memakai bahan atau panci apapun tapi yang terbuat dari bahan keramik, tanah liat, ataupun kaca. Kalaupun tidak ada, Anda boleh memakai dari bahan stainless steel tapi hindari bahan dari aluminium. Oke. Nah, ini akan kita masak di api sedang, kita biarkan mendidih selama lebih kurang 10 menit. Oke, ini udah 10 menit dan kita tutup, kita pindahkan ke mangkok. Nah, tunggu agak dingin baru kita konsumsi. Ampasnya jangan dibuang ya, ampasnya itu bisa kita masak sekali lagi ya, caranya juga sama. Jadi daun ini bisa kita masak 2 kali. Dosis untuk meminum ramuan herbal daun saga rambat ini, kalau untuk pencegahan Anda boleh meminumnya 1 minggu 3 kali. Namun kalau untuk tujuan pengobatan Anda boleh meminumnya setiap hari sampai penyakit Anda sembuh.
Nah, perlu diingat sekali lagi ya, ibu menyusui dan ibu lagi hamil tidak disarankan untuk mengkonsumsi minuman ini. Saya akan mengakhiri video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Anda semua menyukainya. Saya tunggu pertanyaan dan komentarnya ya. Bye-bye.